Polemik antara Denada dan Ressa Rizky Rosano kembali mendapat sorotan setelah psikolog Lita Gading ikut memberi pandangan kritis. Ia menilai permintaan maaf Denada yang disampaikan lewat media sosialnya belum menyentuh inti persoalan. Menurutnya, rekonsiliasi sejati seharusnya dilakukan secara personal dengan mendatangi Ressa secara langsung, bukan melalui klarifikasi publik yang berpotensi dipersepsikan sebagai respon atas tekanan boikot dan reaksi netizen yang budiman. Lita Gading melihat permintaan maaf tersebut sebagai langkah awal, namun belum cukup untuk memulihkan luka emosional yang telah berlangsung lama. Lebih jauh, Lita Gading menyinggung soal tanggung jawab orang tua dan dampak perilaku masa lalu terhadap kehidupan anak. Ia mengaitkan kasus Denada dan Ressa dengan nilai moral tentang sebab akibat, di mana setiap tindakan akan meninggalkan konsekuensi panjang. Ia berharap pengakuan dan permintaan maaf yang disampaikan bukan sekadar strategi meredam tekanan publik, melainkan diikuti langkah nyata berupa sentuhan emosional, pelukan, dan dialog tulus. Kasus ini dinilainya sebagai pelajaran bersama tentang pentingnya tanggung jawab, empati, dan kejujuran dalam relasi orang tua dan anak. Akhirnya Denada minta maaf melalui klarifikasi dan publishing ya di sosial media ataupun di media. Ya sebenarnya sih permintaan maaf ini bukan ke netizen, bukan seperti ini, tapi datangi anaknya, rangkul dia, bahas dengan yang benar. Mudah-mudahan ini beritanya benar ya, bukan hoax atau bukan AI. Karena tadi saya lihat videonya seperti itu gitu. Sekarang itu agak susah sih membandingkan antara real dengan AI guys. Jadi kita memang harus perlu hati-hati. Dan benarkah berita ini guys? Coba tolong sampaikan ke saya. Nah jadi saran saya sudah bagus, sudah ada pergerakan bahwa dia sudah mengakui atau menyadari dengan apa yang menjadi kesalahan dia selama ini. Ya sebenarnya nggak perlulah meminta maaf secara seperti itu, tapi datangi anak itu dan berikan dia sentuhan, pelukan yang belum pernah Ressa rasakan. Seperti itu kurang lebih ya guys ya. Tapi it's okay lah ya. Mungkin ini tahap pertama, dia pun juga mungkin shock dengan mendengar bahwa itu anaknya. Kalau menurut saya sih nggak shock ya, cuman shocknya karena kok bisa terpublish gitu aja sih gitu. Nggak mungkin lah selama ini Denada nggak tahu bahwa keberadaan Ressa di mana, kan nggak ngerti, itu nggak mungkin banget. Betul nggak sih guys? Ya sebenarnya kan ini, mohon maaf ya, almarhum ibunya barangkali yang andil terbesar. Keluarganya dari pihak ibunya itu mungkin mempunyai perjanjian di bawah tangan kayak atau apa, kan kita nggak pernah tahu ya guys. Ya kita doakan yang terbaik, semoga permohonan maaf ini bukan hanya karena takut di cancel culture atau boykot ya dari para netizen atau maupun TV-TV maupun podcast, seperti itu ya guys. Dan kita berharap semuanya akan baik-baik saja dan mendapatkan berkah lah, pengalaman hidup yang paling berharga. Dan ini merupakan pelajaran untuk kita semua bahwa apapun yang terjadi masa lalu kita harus menerima itu karena konsekuensi perbuatan kita atau perilaku kita. Setuju nggak guys ya? Jadi tolong kepada semua masyarakat Indonesia, jagalah perilaku kita agar kita bisa memberikan contoh dan kehidupan di masa mendatang itu akan lebih baik untuk anak-anak kita. Ingat nggak sih, kalian percaya nggak dengan istilahnya karma? Atau istilahnya dengan setiap perbuatan pasti akan terjadi kepada keturunan-keturunan kita. Kalau saya sih percaya banget guys. Jadi setiap apa yang kita lakukan, kita melakukan perbuatan baik maupun buruk, itu pasti akan berulang gitu loh guys. Seperti itu kurang lebih. Jadi hati-hati, kalau kita memang mau jadi orang yang baik, ya kita pun harus berperilaku dengan tutur kata dan sikap yang baik gitu. Maka akan berulang untuk anak cucu kita, seperti itu ya. Mudah-mudahan ya bukan kita merasa kita paling baik, tapi ini adalah pelajaran untuk kita semua agar kita berpikir bahwa sikap dan perilaku merupakan contoh yang baik untuk anak cucu kita nantinya ya. Salam Lita Gading. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya.
Jadi tadi di Instagramnya Mbak Denada dia membuat video pendek yang menyatakan bahwa Reza ini memang betul anak kandungnya beliau. Tapi banyak banget netizen yang menyayangkan kenapa Mbak Denada ini nggak bisa ngomong secara langsung, nggak bisa bertemu, dirangkul, dipeluk gitu loh, selayaknya ibu dan anak. Nah kita memang nggak tahu ya apa penyebabnya Mbak Denada ini susah banget ataupun sama sekali nggak mau bertemu dengan si Reza. Ya, hanya mereka lah yang tahu. Cuman yang penting di sini sudah terjawab ya pertanyaan kita semua bahwa memang si Reza ini betul anak kandungnya Mbak Denada. Itu aja dulu, nanti selanjutnya kita lihat aja drama ini ya. Merasa kondisi psikis tidak siap, merasa tindakan yang diambil adalah sebuah kebodohan, merasa perbuatan yang dilakukan adalah sebuah khilafan. Ayo, opo meneh, tinggal ditambahin aja biar lengkap gitu. Ya bukannya kenapa-napi, masih iya kagak siap secara psikis, bodoh, hilaf sampai bertahun-tahun, sampai ngeberjuang anak yang baru, dari anaknya sakit sampai sehat lagi, kagak ada kelakar Acan. Baru aja setelah rame, setelah viral, mendadak siap psikisnya, mendadak jadi pinter yang awalnya bodoh, mendadak jadi waras yang tadinya hilaf. Ini konsepnya bagaimana sih? Oke, gue sama sekali belum pernah dan tidak mengikuti kasus antara Denada dan anak kandungnya yaitu Reza Rezano. Ya, nah baru-baru ini Denada ini membuat video pengakuan bahwasanya dia telah mengakui bahwasanya Reza Rezano itu adalah anak kandungnya. Dia juga meminta maaf karena baru sekarang mengakui dan mengatakan kepada Reza bahwasanya Reza Rezano itu adalah anak kandungnya. Di dalam video ini si Denada ini juga mengatakan bahwasanya si Reza ini tidak hidup dengan dia sejak si Reza ini dari bayi sampai sekarang, karena pada saat itu psikis dari si Denada ini tidak layak atau tidak baik seperti itu. Dari pihak si Reza sendiri pun ya sudah memaafkan Denada yang sebagai ibunya, dan kepada awak wartawan pun si Reza ini mengatakan bahwasanya untuk tinggal dan hidup bersama Denada itu dia tidak mau. Nah masalahnya sekarang ternyata si Reza ini masih belum mengetahui siapa ayah biologisnya, dan penasihat hukum dari si Reza ini juga menjelaskan bahwasanya pihaknya tidak mau menerka-nerka atau menyebutkan nama siapa ayah biologis dari si Reza ini, dan mengatakan bahwasanya biarlah si Denada ini sendiri yang menjawabnya. Nah kira-kira menurut kalian siapa ya ayah biologis dari si Reza Rezano ini? Apakah berasal dari kalangan selebriti atau public figure atau non selebriti atau non public figure? Coba tulis di kolom komentar. Akhirnya setelah mendapat desakan publik ya, Denada ini mengakui bahwa Reza adalah anaknya, anak kandungnya. Dan beliau juga minta maaf kalau selama ini Reza ini tidak bisa hidup bersama Denada dikarenakan waktu Reza lahir itu kondisi psikologisnya Denada itu sedang tidak baik. Tapi apapun yang melatar belakangi pengakuan Denada ini ya, ini kan yang dimau oleh Reza. Pengakuan langsung dari mulut ibunya. Walaupun mungkin banyak netizen yang menduga pengakuan ini karena desakan dari netizen dan ancaman boykot yang mengancam karir sang artis. Tapi tetap kita apresiasi ya, Denada akhirnya mau keluar, mau berbesar hati untuk mengakui, walaupun mungkin nggak mudah ya. Kita nggak tahu situasi saat itu, saat Denada melahirkan anaknya ini yang bernama Reza ini, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi saat itu. Tapi apapun itu, kita doakan semoga hubungan antara ibu dan anak ini segera membaik. Kita sebagai netizen juga kemarin memang kita mendesak gitu, karena kan memang belum ada pengakuan. Tapi setelah ada pengakuan ya kita doakan, kita dorong semoga hubungan mereka membaik dan Reza dengan Denada bisa kembali bersatu sebagai seorang ibu dan anak. Walaupun Reza sendiri sudah mengatakan bahwa tidak ingin tinggal bareng, tapi nggak apa-apa, yang penting hubungannya baik. Dan kita juga jangan lupa terus mendukung dan doakan semoga Reza ini mendapatkan rezeki yang baik di dunia entertainment, sehingga bisa membalas kebaikan dari Ibu Ratih, ibu yang membesarkan dan mengangkat dia sebagai anak.
Karena bagaimanapun Ibu Ratih ini adalah wanita yang paling berjasa buat Reza sampai saat ini. Karena beliau yang merawat, mungkin juga menyekolahkan, mendidik, sehingga Reza kan bisa tumbuh sampai usia 24 tahun menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang tangguh. Kita doakan semoga mereka kembali rukun.